lebih tua daripada nenek-nenek kita terdahulu. Kalau dipakai kalau enggak aja ke tengah nih. Kalau mak lagi tahu kalau mak lagu ada. Bukan mana representasi ini, bukan kerapatan ada. Lima ada, dia gak kerapatan ada, jadi lagi ada. Kalau kerapatan ada itu hanya tempat dulu melakukan sidang ada, rapi ada. Tapi yang diputuskan itu, kalau bisa berlaku umum. Tapi kalau untuk sekedar anak kemenakannya bisa. Tapi, jadi balik para sawah, nggak ada sawah aku yang waktu makan lagi, nggak ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ranah kini. Cadiak Pandai Nagari Kurai Limo Jorong, Luhak Agam, Syamsul Bahri Sarjana Hukum, Sultan Sampono Ali, paparkan implementasi Undang-Undang Dasar 1945, Ayat 2, Pasal 18b, terkait pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat. Berikut penjelasan Sampono Ali, akrab disapa Mak Adang. Selengkapnya kepada ranah kini, di nagari setempat, Kamis, 29 Januari 2026. Ini kalau beranjak dari konstitusi pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nyata di situ digariskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau apa namanya ini orang-orang tua dahulu sama giat penuturan ke kita. Ini pertanyaan jawab ini, ya. Terutama kepada penghulu dan nenek mama yang punya tugas dan tanggung jawab menjaga memelihara negara kesatuannya. Pengertian diakui dan dihormati oleh negara terhadap hukum adat itu kan ya, itu kan yang itu. Nah, cuma kalau kecek-kecek ini dulu mungkin kini kok masyarakat hukum adat itu termasuk nenek mamanya banyak narabin dulu baca dulu ya, baca kini ya, betul tuh lah nggak bisa nih membaca mentasirek di dalam tasirek. Artinya tasirek dalam tasirek, negara mengakui dan menghormati hukum adat Minangkabau artinya. Nah, kalau ada hukum adat untuk menjalankan hukum adat itu tentu ada aturan adatnya, tidak dibuat aturan adatnya. Bahkan melaksanakan hukum adat itu tadi, bahkan menjalankan filosofi adat Minangkabau itu, adat pasadi sarak sandi kita pula, itu kan sumber hukum adat Minangkabau dari pasapah itu. Lah ada hukumnya, tentu ada peraturannya. Nah, peraturan itu tidak dibuat penghulu jadi mamak di negara-negara itu. Lah Minangkabau itu ada orang dirupun dulu cik, itu kan tanda-tanda ada negara itu ada lembaga adat. Ini negara tidak punya lembaga adat ya. Itu ada negara yang punya lembaga adat. Kalau tidak ada lembaga adat, bakal mengatur negara itu. Malah masyarakat pai demo ke pemerintah, minta pemerintah mengakui hukum adat, minta pemerintah mengakui tanah wilayah. Nah, itu kekeliruan gadang karena tidak membaca mentasirek tadi. Diakui oleh negara, diakui oleh pemerintah. Kayak Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengakui dan menghormati hukum adat. Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 60 mengatur pula tentang tanah wilayah. Hukum agraria dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Kita yang harus Minangkabau. Ada enggak hukum agraria yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat?
Ibu aja sakit tambahan layak segala macam kok dek karena hukum agraria sertifikat tanah tidak dilaksanakan pada saat pemadai. Tapi dek landak pendahari dulu jenis mama macam nanti sirek dalam nanti sore mangku jadinya nagari. Jadi kalau tidak tangga di negara di nagari kadang berarti hukum adat tidak ada di nagari itu. Apa akan jalan hukum adat? Lima gua ada yang tidak ada, aturan tertulisnya ke di pedoman pemerintah tidak ada. Nah akhirnya tentu kacau balau negara itu serpiko. Akhirnya awaknya nampak menumpalai pemerintah, demo. Tidak kan? Terus tugas tanggung jawab awak anak negara itu. Jadi mau aja penghulunya mamanya, nanti salah pemerintah. So pemerintah tu, nama besar dibuatnya, undang-undang dibuatnya tentang tanah layak atau di undang-undang agraria. Tentang desa di Bago ada dibuatnya di undang-undang desa. Ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan menteri dalam negerinya, ada peraturan daerahnya. Dia tidak ada di kerajaan. Dan anak negara itu masuk kudu ini mama. Bagi hukum ada itu kata betul kan? Akhirnya tentu ia pemerintah segala macam. Karena awak peninggalan pemerintah yang ada gini kan. Jadi wajar lah DPR punya gubernur tidak menunggu perangkat adat yang dibawa ke Padang misalnya Padangnya. Ya kalau itu kan, ya itulah dampaknya akibat itu. Lama ada ragu orang nggak lah seperti itu. Misalnya kalau ini mama tu adanya kan di lima gua ada. Lima gua ada itu lagi matur tata kelola negara itu. Tapi kalau dia tidak melakukan tata kelola negara itu sesuai hukum adat. Ada selingkar negara ini limbago adanya kan wajib dari sinan ya ada pituah dulu pencet ko ada ni kubahnya menci ko barajo di sarangnya akhirnya memang kan banyak barajo ini ko nah tujuannya ni mamak ko apa tagalan rami itu apa di dalam rami itu kan tidak ada Itulah limbago dari limbago ada medan lembah linduang ada di medan nama pandai itu tak ada. Ada masalah di medan nama pandai dibawa ke medan nama linduang. Itulah fungsinya penghulu memutihkan hukum adat yang syarat di sini. Adalah putih penghulu itu keluarlah dalam bentuk aturan yang dikeluarkan di Bago adat. Maka berlaku umum di negara itu peraturan hukum adat itu. Itu tidak ada ya. Sehari itu tidak ada yang baik ini. Memang terbukti kecil nenek dahulu. Kalau lah penghulu nenek mama para penuru katanya. Kalau kita urut kecil orang ini kan tidak bisa membaca mantas sirek dalam mantas surek. Amal kolo-kolo untuk negara juga. Kolo-kolo kacaunya nak menggunakan itu. Akhirnya berbenturan taruh yang taruh masyarakat, dia punya entah. Nah pemerintah dia tidak bisa. Dia punya program, kegiatan, punya target yang harus dijalankan. Yang berkuasa di negara lalai. Iya. Apa yang pemerintah? Sebabnya dua undang-undang negara pacik. Kalau menyanggah pemerintah itu hukumnya. Iya. Ini dah menyanggah pemerintah hukumnya dia. Ini apa awak tidak bisa mengimplementasikan. Menyanggah penghulu yang niat membantu. Dia pituahnya. Iya. Apa pituahnya penghulu yang niat membantu? Aduh orangnya. Penghulu itu itu kan bajan jalan nanya ketemu turun jangan bajan jalan nanya itu inilah masyarakat itu kebutuhan masyarakat oleh Cadiak Pandai ya Mama Andiko dirumuskan nah disepakati bersama dibawa ke penghulu dari janjang di bawah nanya jangan date tanggo di bawah nanya ke tanggo date itulah kerja penghulu mana boleh tu orang mengenang ya harus manggu dalam manggu kok kurang menukua singke ambilai lah disetujui oleh penghulu di lembaga partai di lembaga kerapatannya
Itu dikeluarkan oleh lembaga ada keputusan pemilu itu dalam bentuk peraturan negari. Itulah menjadi pedoman dana kemenakannya masyarakat. Tak menyelesaikan suatu masalah sesuai je siapa ada Minangkabau, hukum ada Minangkabau, ya ada selingkah negari. Siapa yang tidak di kerajaan, minyak mamaknya pemilu, dia jadi pandai, ikutlah kondisi negari ini. Salahnya pemerintah. Jadi implementasi ayat 2 pasal 8 balai tadi itu kan adu kesatuan masyarakat adat mana hukum adat mana. Kesatuannya itu dalam lembagonya mana? Representasi pewujud daripada kesatuan masyarakat adalah lembaga adat. Ini Maka baca undang-undang desa itu, ada desa itu desa biasa, ada desa itu desa adat. Kalau desa itu tidak desa adat, yang ada di situ itu kelembagaan desa, kelembagaan masyarakat desa. Kalau negari adat di situ itu kesatuan masyarakat, ada lembaga adat. Ya, itu ada peraturan Menteri Dalam Negeri itu. Syaratnya lembaga adat itu, fungsinya lembaga adat. Nah, cuma masalahnya itu gitu. Awak kurang berdiri, betul. Tidak bisa lain membaca non tasire dari non tasure. Itulah kelemahan awak orang Minangkabau ini. Jadi sekolah tinggi pun tidak menentukan loh. Awak tu bisa membaca non tasire dari non tasure. Apa contoh mana ada gini? Itulah mungkin bisa disampaikan. Itu tidak madang namanya lah, tapi tua daripada nenek gitu terdahulu. Kalau dipakai ke kelenda, ayo ke tengah nih. Kalau mama lagi tahu kalau mama orang lain. Jadi kesimpulannya itu tadi madang kesatuannya, representasinya di lembaga adat itulah diwujudkan mana? Kesimpulannya satu, itu kan baca konstitusi itu, tapi dia minta tuli dibaca, minta sirik dibaca. Ya. Yang kedua, yang dimaksud kesatuan masyarakat adat di situ, representasinya atau wujudnya itu adalah lembaga adat. Bukan mana representasinya, bukan kerapatan adat. Lembaga adat, beda kerapatan adat jadi lembaga adat. Kerapatan adat itu hanya tempat penghulu melakukan sidang adat, rapi adat. Tapi yang diputuskan itu hanya bisa berlaku umum. Tapi kalau untuk sekedar anak kemenakannya bisa. Ya. Tapi ini negari kan tidak anak kemenakan sudah. Banyak pendatang dari luar. Itu loh. Ada pemerintah. Itu yang mengejar lihat dari orang datang. Di pemerintah tidak ada cik ya. Jadi balik para sawah, tidak ada sawah itu yang pematang lain, tidak ada para itu lapis balak lain, tidak ada pagar. Tentu segala masuk dengan laku muak dengan ibu. Itulah gambarannya itu. Itulah gambarannya, kesimpulannya.